Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan hadis ke-15 masih dengan kitab Usfuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Hadis ke-15 kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis asyara utawi iki ku hadis kang kaping 15. An Sufyan saking Sufyan aman saking wong sami akang wis krungu min Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yaqulu hale ngucap sapa Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini juga sahabat. Suatu ketika Nabi bersabda, inna a'malal ahya, saat temene pira-pira amale pira-pira wong urip iku tu'radu den tentukan ala asyarihim ngatasi pira-pira amale koncone wong wa ala abaihim lan ing atase pira-pira wong tuwane ahya minal amwati saking pira-pira wong mati. Sesungguhnya amal orang-orang yang hidup itu dapat, baik itu orang-orang temannya atau keluarganya, itu bisa dikirimkan. Ya ini kalau ada orang yang menyatakan katanya wong Muhammadiyah atau wong Wahabi mengatakan pahala orang hidup yang tidak bisa sampai kepada orang mati, tunjukkan ini. Jadi amal orang-orang hidup itu baik itu dari keluarganya maupun dari teman-temannya yang mengirimkan, dihadiahkan itu kepada orang mati itu bisa sampai. Fa in kana khairon moko lamun ana apa amal iku khairon bagus hamidu moko padha muji sapa amwat ahya Allah yang Allah taala. Kalau bagus ya bisa merasakan bagus. Wastabsyiru lan aweh bebunga. Wa iyyara lan lamun ningali sapa syair ya. Wa aba teman-teman dan keluarganya ghairu dzalika ing sakliyane mengkon-mengkono khair berarti enggak bagus. Melihat enggak bagus qalu moko ngucap Allahumma la tumithum, ya Allah du Allah la tumithum aja mateni tuan hum ing kabeh hatta tahdihim sehingga nuduhake panjenengan him wong kabeh hidayatan ing petunjuk. Faqala moko dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam yu'dza dan laraake sapa almaitu mayit fi qabri dalem kubure mayit kama yu'dza kaya olahe den sakiti fi hayati ing dalem uripe mayit. Jadi wong mayit itu, orang mati itu sebenarnya mati jasadnya tetapi masih hidup ruhnya. Jadi bisa disakiti. Kila dan tanggel-taken ditanyakan atau diucapkan pada Nabi iku ma apa idzaul mayit. Kanjeng Nabi napa idzaul mayit yang engkang nglarakake mayit? Kala jawab alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mayita sak temene mayit iku la yudnibu ora nglakoni dosa zamban ing dosa wala yatanaza'u lan ora persulaian wala yukhasimu lan ora yang nglakoni apapun ahadan ing salah sijine wong. Wala yu'dzi lan wong mayit itu ora iso yu'dzi nglarakake jaron ing tanggane.
jenenge mati yo ancene gak iso nglakukan dosa, gak iso beramal, ancene yo gak iso nglarang tanggane ora iso. Illa annaka, tetapi angin sak temene sira inna zu'ta lamun persulayaan sira ahadan ing wong la buddha ora ana kena alatamika misui nglarani wa walidaika ing lan ing wong tuwa lorone fayudhiani moko loro karone iku mau den larakake indal isaah dalem nalikane den olake wa kadzalikan mengkono-mengkono yudhiani yufarihani moko bunga karone indal ihsan dalem nalikane den bagusi fi hakihima ing dalem hake karone. Artinya mayit itu kalau orang yang selama hidup itu bisa mengirim kebagusan ya bisa merasakan amal bagus. Tetapi kalau kemudian orang yang hidup itu melakukan perbuatan yang buruk, maka orang yang mayit itu juga merasakan keburukan. Suatu ketika ini ada kisah yang diceritakan dari kisahnya Sabit Al-Bunani, seorang tabi'in yang derajatnya derajat wali sudah ini. Seorang tabi'in. Beliau juga bersahabat dengan yang hadis yang pertama tadi itu Anas bin Malik. Namanya Sabit Al-Bunani. Orangnya ini senengane tiap malam Jumat senengane ngaji, zikir, termasuk sholat di area makam, tapi enggak sholat di makam itu, tapi di area makam juga zikir itu. Ketika malam Jumat sampai keturun di gunung, sesekali sampai keturun. Untuk apa? Untuk dungakno ambe awake zikrul maut, eling-eling mati. Karena beliau menyatakan seperti ini, ya Allah, kalau andaikan orang hidup itu bisa sholat, maka berilah kesempatan juga aku ketika mati nanti dikubur tetap bisa melaksanakan sholat. Tapi yo gak iso ngamal wong mati ngamal sholat. Yang diminta sebenarnya adalah pahalanya sama dengan orang sholat. Sampai kemudian dijawab oleh Allah dengan apa? Dengan mimpi. Suatu ketika Sabit Al-Bunani itu tertidur, ngipi. Tidur, turun, kemudian ngipi apa? Ketok di kuburan iku wong ahli kubur iku padha metu. Iki mungkin yang menginspirasi wong sing gawe lagu biasanya lagu apa iku? Pujian iku lho. Saben malam Jumat ahli kubur ya mulai nang omah. Nah itu mungkin terinspirasi dari ini, kisahnya ini. Jadi memang iya benar. Orang ahli kubur itu ketika malam Jumat itu terlihat keluar semuanya. Tapi nyatanya memang seperti itu. Keluar ambek nggawa. Wake waktu iku Sabit Al-Bunani ketok wong padha metu kabeh mati. Lho. Wong mati ini padha metu kabeh. Ambek pakaian wapi, mewah, ambek nggo panganan. Ketok sing digelek iki lho. Sing digelek iku nggo panganan wake, ambek kabeh seneng guyu-guyu. Tapi ono salah siji sabun seorang pemuda pakaiannya ruwes, rambutnya gak karuan, kelambine elek, orang nggo panganan. Kemudian dicegat dalam mimpinya itu sama Sabit Al-Bunani. Apa yang terjadi pada kamu, hai pemuda? Jawabannya apa? Saya itu susah karena diasingkan oleh para ahli kubur di dalam kubur. Para ahli kubur itu selalu mendapatkan kiriman pahala, sedangkan saya tidak pernah. Loh, kenapa kok gitu? Iya, apa kamu nggak punya keluarga? Punya. Ibu, saya masih punya ibu. Tetapi ibu saya setelah ayah saya juga meninggal, ibu saya nikah lagi, pada akhirnya lupa dengan saya. Tetapi, kalau begitu takonin ini Sabit Al-Bunani, kalau begitu apa yang bisa saya bantu? Tolong sampaikan kepada ibu saya. Di mana rumahnya? Ini ditunjukkan. Kemudian terus apa yang bisa menguatkan bahwa kamu adalah anaknya?
ngomong saja, bilang saja, hai Sabit Al-Bunani, bilang saja bahwa di kantongnya ibunya itu, di apa itu namanya, saku ibunya itu ada 10 atau 100 miskol emas, perak atau emas. Jadi artinya dia punya harta warisan dari ayahnya, yang itu adalah haknya, punyanya orang pemuda ini. Ngomong saja kepada ibunya bahwa di kantongnya apakah benar ada segenggam peninggalan berupa emas atau perak itu atau harta itu adalah peninggalannya dari ayahnya, haknya anaknya itu. Wis selang tangi diparani teman di Mesir tempatnya, parani teman di kota ini, betul ketemu wonge, ketemu ibunya, ditanya apakah benar sampean ibunya anak ini, kan jawab. Akhirnya ditebak, apakah benar di sakumu ada sekian? Bener, aku bermimpi bertemu dengan anakmu. Semaput ibu Esma, semaput. Karena apa lho, ono tabiin, ono wong kok iso bedek Pak Sabit ini, kok iso bedek sedemikian detail sampai di jero saku nero. Ternyata sing kayak weru sapa tadi itu, anak pemuda tadi ya, anaknya itu tadi. Retangi wis siuman, wis sadar, uang yang ada di sakunya kemudian diberikan untuk disedekahkan. Mulai siapa yang pulang tadi? Sabit Al-Bunani pulang. Barang pulang nyampe ke rumahnya, seperti biasa aktivitasnya malam Jumat, zikir, ngaji, jadi ndek kubur untuk zikrul maut, untuk apa? Eling-eling mati. Barang wis ndek kono keturun maneh. Ketemu wong wakeh metu meneng wong ahli kubur, termasuk arek pemuda itu. Ternyata balik anak pemuda itu marani, enggak dicegat meneng, marani anjane, marani Sabit dengan pakaian yang lengkap bagus, termasuk dengan membawa apa namanya, makanan, dengan maidah itu makanan berkat lah, kok berkat, mari kajatan gitu ya, mari dikirimi talil dan sebagainya. Akhirnya seperti tanya, kamu bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, terima kasih kamu telah membantu saya, kamu telah mengasihiku. Setelah sedekah itu benar, ternyata saya mendapatkan pahala dari apa itu namanya tadi itu, kiriman doa sedekah itu. Saya di ahli kubur sekarang sudah banyak teman dan mendapatkan banyak kiriman makanan. Dari kisah itu sebenarnya ini kisah dari tabi'in. Kadang wong sing Wahabi itu, wong Salafi itu Wahabi, wong ngono-ngono itu nggak gelem cerita seperti ini. Gelemnya jaluk soheh. Kalau hadis soheh, katanya ya Marzuki dalam kitabnya Al-Muqtatafat li Ahli Bidayat itu ada satu hadis yang menyatakan ada seorang pemuda itu datang kepada Nabi. Ya Nabi, apakah bisa aku bersedekah untuk ibuku? Ya. Ternyata katanya Nabi apa? Bisa. Dulu ibu saya, katanya anak muda ini pada Nabi, dulu ibu saya ingin bersedekah tapi kemudian meninggal, apakah masih bisa pahalanya untuk ibu saya? Bisa. Dari hadis ini, dari cerita ini juga, termasuk dari Anas bin Malik ini, bahwa jelas ini hadisnya sahih, bahwa lek ana wong sing ngarani apa tahlil kemudian dihadiahkan kepada orang mati itu nggak bisa sampai kon nyoba kon mati sih wong. Kok tak kirimane utawa ngene, ditakoni kata siapa nggak nyampe, buktinya apa yang saya kirim itu nggak kembali. Barang sing dikirim nggak balik berarti nyampe kan. Lem balik kan nampak posil dibalekno ya. Dibiyenan. Tapi yakinlah bahwa hadis ini memang benar. Ini adalah pegangan kita orang-orang ahlu sunnah. Wong Wahabi itu ngakune ahlu sunnah. Tetap ngakune ahlu sunnah langsung ngajak kembali ke Al-Quran dan hadis. Waduh, jan jos anune ya. Oh, jenis doktrine iku kembali ke Al-Quran hadis, yo bali dhewe ngomole ben aku ambek Quran, ya mu sing gak tau ambek Quran kan gitu. Kembali sama kepada Al-Quran dan hadis. Kita orang-orang pesantren tiap hari ya bergumulnya dengan Al-Quran dan hadis. Mereka kok ngajak kembali ke hadis. Mereka jenis pernah tersesat gitu kan. Dan bahkan sekarang pun memaknakan tentang apa ibadah-ibadah banyak yang salah masih. Itulah hadis ke-15
tentang bahwa amal orang yang hidup itu yang dihadiahkan kepada orang yang mati itu benar-benar bisa sampai. Mudah-mudahan keluarga kita, teman-teman kita itu adalah teman-teman yang baik. Karena selama hidup itu kita itu mencari teman-teman yang baik. Buat apa? Agar bisa memberikan manfaat tidak hanya ketika hidup, tetapi juga memberikan manfaat sampai ketika kita mati. Ketika kita mati pun masih mendapatkan manfaat dengan dikirimi. Kalau teman-temannya baik, insya Allah mau memberikan hadiah, memberikan dengan Fatihah, dengan tahlil dan sebagainya, sehingga kita ketika sudah meninggal di alam sana masih bisa merasakan bunga bahagia. Jadi itu kemanfaatan dari kita memiliki teman-teman yang baik, anak turun yang baik, keluarga yang baik. Demikian hadis yang ke-15, kita akhiri dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.